Hari ketiga bulan puasa. Ini kali kedua kita latihan beban bulan puasa. Kita ambil jam 4 lebih sedikit untuk mulai latihan, dan untuk bebannya kita tambah. Kalau kemarin kita mulai dari beban yang agak bawah, kali ini kita mulai dengan beban yang agak ke atas. Jadi antara beban yang pertama ke beban yang ketiga, beban yang maksimal bisa kita angkat, jaraknya tidak terlalu jauh, gapnya tidak terlalu jauh. Dan kita mulai jam 4 lebih, nanti kita perkirakan ya jam 5 lebih sedikit lah, itu kita sudah selesai untuk latihannya. Dan kalau untuk di total latihannya hari ini, yang pertama kita latihan segitiga, yang kedua kita bench press, yang ketiga kita nanti sumo squat, yang keempat kita nanti tricep, yang kelima kita nanti latihan bahu, dan yang keenam seperti biasa untuk menutup kita latihan perut. Nah, kadang-kadang kalau pas latihan kayak gini kita jadi keinget juga kita sudah memanage waktu dengan baik untuk beberapa jam saja. Ya, walaupun kita tidak bisa memanage 24 jam kita dengan baik, paling tidak kan kita ada beberapa jam yang benar-benar bisa kita manage dengan baik. Tidak berarti kita meninggalkan 24 jam itu dengan manajemen yang buruk semua. Ya, enggak juga. Paling tidak kita ada beberapa jam yang bisa kita manage dengan baik. Salah satu bentuk manage waktu itu kadang ya membenarkan atau men-setting ulang jam yang kita gunakan. Kadang-kadang di bulan puasa ini takmir masjid itu lupa men-setting ulang jam yang ada di masjidnya. Kita buka puasa jam 5 lebih 55 menit untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Itu 5 lebih 55 menit. Tapi kenyataannya jam 5 lebih 53 menit sudah azan. Padahal tidak semua orang itu sadar akan jam. Tidak semua orang itu mendownload aplikasi sholat yang ketika dia dengar suara azan, dia cek lagi jadwalnya udah pas apa belum. Kadang itu ada orang yang oh sudah azan, sudah waktunya berbuka, dia langsung berbuka. Jadi tanggung jawabnya seorang muadzin itu sebenarnya berat. Lagi bulan puasa, ini berkaitan sama bukanya seseorang, batalnya puasa seseorang gitu loh. Tapi lupa buat mengatur ulang jamnya 1 menit loh. Kalau emang belum waktunya ya belum waktunya gitu loh. Lebih mending telat beberapa detik, 60 detik atau 90 detik dari jadwal seharusnya adzan. Tapi orang itu ketika dia minum sudah pas waktunya dia berbuka. Jangan sampai ya orang itu minum belum waktunya berbuka. Wah, ini kadang bahaya juga nih muadzin ini yang adzan cuma sekedar lihat jam digital di masjid sudah bunyi dia langsung adzan. Padahal kadang jam digital itu jadwal adzannya benar, tapi jamnya itu kecepatan.
Ya hari-hari biasa masih mending-mending. Nah ini loh bulan puasa berkaitan sama jam orang membatalkan puasa. Nah kalau membatalkannya lebih cepat gimana? Nah, bahaya toh. Kadang ini yang kayak gini yang dilupakan sama orang gitu loh. Padahal ya tiap tahun puasa, tapi ya tiap tahun juga lupa nyeting jam masjidnya. Nggak tahu kenapa, entah nggak ada yang mengingatkan atau apa ya nggak tahu. Atau mungkin nggak sadar kalau jamnya itu salah. Ya itu bentuk manajemen waktu aja sih sebenarnya. Ya gimana ya, dalam sehari-hari juga kadang kita luput dalam manajemen waktu kita. Manajemen waktu kita ya seringnya luput. Ya kayak gini ya, itulah panjang-panjang, bahaya bahas kayak gini nanti orang latihan kok malah ngurusin jam azan. Tetapi mau gimana, kita kan latihan terus juga mendekati jam-jam buka kan. Pengen aja kita jam berbuka masih di tempat latihan, dengan azan kita minum, ternyata kecepatan lah, rugi dong. Lo nya enak, kadang selesai azan baru berbuka, lah kita denger azan berbuka, ya baliklah. Mending-mending tuh buka dulu, minum, makan kurma atau apalah sesuap, baru azan. Nanti orang yang dengar azan itu berbuka sudah waktunya kan. Nggak ada yang dirugikan juga kalau seperti itu. Sudahlah, balik lagi ke latihan, kita fokus ke latihan. Ada latihan yang sedikit tapi emang cukup capek juga, apalagi kalau sudah ada pakai latihan kaki. Ya kalau full body workout kan latihan kaki itu mesti dilatih setiap hari latihan, nggak mungkin enggak. Kalau nggak ngelatih kaki pas latihan itu kayak ada yang kurang gitu loh. Tapi nanti kalau udah latihan kaki, yang latihan perut itu, ya Allah, latihan perut itu kayak momok. Padahal kan yang momoknya itu kan ya latihan kaki, bukan latihan perut. Cuman kalau udah latihan kaki, energinya itu cukup banyak terkuras. Jadi mau latihan perut itu kadang ya aras-arasan, males gitu. Tapi ya katanya kita paksa, kita balikkan lagi mood kita cari lagi alasan agar mood kita bagus, bisa latihan lagi. Jadi menu latihan selama satu hari itu terpenuhi, gimana pun caranya diusahakan untuk terpenuhi, karena kan kita latihan dalam seminggu itu cuma 3 kali atau bahkan cuma 2 kali, kecuali setiap hari latihan. Hari ini kita hajar bagian atas, bagian atas istirahat, hajar bagian bawah. Besok ketemu lagi bagian bawah istirahat, bagian atas kita hajar yang punggung. Besok istirahat lagi bagian punggung, hajar dada. Besoknya lagi kita hajar kaki. Enak bisa ganti-gantian kalau setiap hari. Nah ini kita terbatas waktunya cuma 3 kali seminggu atau bahkan 2 kali seminggu. Ya setiap latihan kita usahakan untuk memaksimalkan setiap otot-otot kita untuk terlatih, untuk dilatih. Karena kita latihan salah satunya agar otot kita, agar tubuh kita tetap sehat. Tubuh ini otot itu ada banyak, jadi paling tidak setiap otot itu mendapatkan porsi latihannya dalam 1 minggu itu. Karena ya kadang ada owner gym itu satu alat itu dikhususkan untuk cewek aja, padahal yang punya otot itu bukan cuma cewek, kita juga punya otot bagian itu. Otot kaki itu
ya cowok cewek sama, tapi kenapa latihan itu cuma untuk cewek aja gitu loh. Jadi kita misal nih, kita bisa ngelatih otot kaki bagian luar, tapi kenapa otot kaki bagian dalam enggak boleh dilatih dengan alat itu? Ya itu kebijakan masing-masing ya, mau tidak mau ya, karena alat itu hanya diperuntukkan untuk para cewek-cewek, ya kita cari latihan yang mendukung latihan otot itu dengan gerakan yang lain. Ada gerakan yang lain selain dengan alat itu, ada, cuman ya kadang kita pengen gitu loh pakai alat itu, tapi ya karena tidak bisa dipakai, sudah kita cari alternatif latihan yang lain untuk melatih otot bagian itu. Misal kita juga ingin latihan dada, tapi latihan dada itu nggak dibolehin di situ, itu cuma buat squat. Ya sudah, alat itu cuma buat squat, kita latihan dada pakai yang lain, yang misal pakai kabel atau manual. Ya kan macam-macam variasi gerakan itu kan banyak, dari yang dumbbell aja, dari yang pakai mesin, atau yang cuma pakai bangku, itu kan ada variasi latihannya, dan otot yang kena juga sama. Jadi ya sebenarnya nggak masalah, itu kebijakan masing-masing dari owner gym. Yang penting jadwal kita latihan, kita usahakan latihan semaksimal mungkin, waktunya kita manfaatkan dengan baik, waktu Almost there. narik, You waktu can do istirahat, it. istirahat. Jadi jangan karena waktu kita ini terbatas, terus istirahat kita jadi molor-molor. Nanti otomatis waktu buat nariknya, waktu buat latihannya jadi berkurang. Jadi ya diatur lagi gimana baiknya. Tetap sehat, tetap semangat, latihan terus.